Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih. Mari pada hari ini kita kembali lagi di Connected in Jesus. Seberapa banyak kita yang datang dengan penuh kerinduan, seberapa banyak kita yang datang dengan penuh semangat, karena kita mau menghadap Tuhan Yesus, kita mau mendekat dan melekat kepada Bapa. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, ada kekuatan yang baru yang kita terima. Bahkan engkau yang menanti-nantikan mujizat, terimalah mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan, saya percaya firman-Nya boleh mengubahkan hidup kita, memerdekakan kita, dan yang terutama memuliakan nama Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan di Matius 21 ayat 21 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Mari bersama-sama katakan amin, amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh hati yang terbuka, dengan tangan yang terangkat, dengan hati yang tulus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan doa kami menerima jawaban dari Tuhan. Ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengabulkannya tepat pada waktumu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan, teruslah memelihara kehidupan kami, teruslah menyertai langkah kami, dan teruslah menolong kami Tuhan. Karena pengharapan kami, juru selamat kami, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Yesus, Engkaulah harapanku ketika badai menerpa hidupku. Kau yang pegang erat tanganku, ku berserah, Kaulah jawabanku. Yesus, Engkaulah harapanku ketika badai menerpa hidupku. Kau yang pegang erat tanganku, ku berserah, Kaulah jawabanku.
menjamah setiap kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami percaya Engkau turun tangan menolong kami. Di dalam roh dan kebenaran, teruslah melekat dan mendekat kepada Bapa, karena Dia layak kita sembah. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Sama-sama kita katakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan, hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan guys. Kita bersenang berkumpul kembali dalam ibadah online malam hari ini. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami pada hari ini mendengarkan firman-Mu, berbicara Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, katakan segala kesalahan kami, perbaiki kelakuan hidup kami, makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang makin besar, kami harus makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan, menerima firman-Mu pada malam hari ini.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Guys, mari kita langsung buka firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama ya. Bisa buka di kitab suci atau di gadget suci Anda, dimanapun berada bisa buka sama-sama. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Haleluya, puji Tuhan. Guys, firman Tuhan hari ini tentunya tema saya, khotbah saya itu esok hari ada harapan. Tuhan sudah di sana lebih dulu. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Masa depan tidak bisa kita kendalikan, serahkan pada Tuhan. Masa depanmu, masa lalu sudah lewat, masa depan masih di depan. Nikmatilah masa kini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan di hari ini. Masa lalu membuat engkau kecewa, masa lalu engkau membuat sakit hati, masa depan membuat engkau khawatir, takut. Tapi bersama Yesus hari ini dan selama-lamanya, Yesus mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Guys, pernahkah guys tatap kamar atau baru bangun tidur terus mengatakan bahwa merasa esok hari ini tidak akan lebih baik dari hari ini? Hari ini saya banyak pikiran yang saya harus pikirkan. Masalah keluarga, masalah cicilan, masalah pekerjaan, ya masalah bisnismu. Dan ratapan 3 ini tulis oleh Yeremia di tengah-tengah kehancuran total Yerusalem waktu itu. Bukan dalam kondisi nyaman, tapi di tengah puing-puing itulah Yeremia mengatakan selalu baru tiap pagi. Kasih Allah itu bukan sisa, bukan barang rongsokan, bukan sudah pernah dipakai, tapi baru setiap hari. Maksudnya itu baru setiap hari, baru setiap hari berkat melimpah. Berkat itu nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Masih bisa melihat keluargamu bahagia, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, teman-temanmu, engkau masih bisa menikmati pendidikan dengan baik, masih bisa makan minum. Itu adalah baru setiap pagi. Dan Tuhan tidak menunggu kita di esok hari yang tidak pasti. Dia sudah di sana lebih dulu, menyiapkan kasih setia yang baru untukmu. Jadi Tuhan tidak menunggu esok hari yang tidak pasti, tapi Tuhan sudah berada di sana besok dan seterusnya untuk menyiapkan apa? Kasih setia yang baru untuk kita. Esok hari ada harapan, Tuhan sudah di sana. Tema khotbah saya malam hari ini. Nah, kasih setia Tuhan ini bukan tergantung pada kondisi kita, bukan tergantung pada kita sempurna atau kita merasa kita benar baru kita Tuhan berkenan. Tapi di saat engkau terpuruk pun ada kasih setia Tuhan. Dia selalu baru setiap pagi, tak pernah habis, tak pernah usang. Apapun yang terjadi hari ini, esok pagi adalah hari yang baru. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. 3 kebenaran dalam ratapan 3 ini, 3 kebenaran dalam ratapan 3 ini yaitu ratapan 3 22-23. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan tidak ada batas waktunya. Non stop sepanjang kekekalan, kekal. Tidak bergantung pada prestasi kita. Nanti kita sudah berhasil atau kita sudah kaya raya, kita sudah diberkati, kita sudah memiliki segala-galanya, baru Tuhan setia. Tidak, tak berkesudahan kasih setia Tuhan tidak ada batas waktunya. Poin yang kedua, tak habis-habisnya. Rahmat Tuhan ini tidak bisa dikuras oleh apa? Oleh kegagalan kita. Dosa atau situasi terberat sekalipun, tetap rahmat Tuhan tak habis-habisnya, tak ada habis. Kasih setia Tuhan tidak pernah akan habis pada kita. Kasih manusia bisa terbatas. Kita minta bantuan ke teman kita, ke keluarga kita, ke siapapun yang kau minta bantuan, mereka juga terbatas, tidak bisa membantu engkau seterusnya. Namun Tuhan akan menolong engkau sampai pada kekekalan, sampai masa tua, sampai rambut putihmu. Tuhan tetap menggendong kita semua. Amin. Haleluya. Selalu baru tiap pagi. Setiap baru maksudnya di sini adalah paket kasih setia yang fresh dari Tuhan.
belum pernah dipakai sebelumnya, belum pernah kadaluarsa, selalu dia baru diberikan kesehatan, nafas yang baru setiap pagi, keluarga yang harmonis, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, semuanya Tuhan berikan paket kasih setia yang fresh dari Tuhan setiap pagi, lalu baru tiap pagi. Jadi mari kita semua punya keyakinan bahwa Tuhan selalu memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Dia sudah berada lebih dulu di masa depan. Tuhan sudah ada di hari esok. Nah, tokoh Alkitab di sini Yeremia ini, di tengah kehancuran, Yeremia menulis kitab ratapan ini di tengah Yerusalem yang hangus terbakar. Dia kehilangan semuanya. Inilah yang jadi pengharapan. Pengharapan bukan karena kondisi yang baik, bukan karena kita mengenal saja, bukan karena kita sudah terpenuhi sesuatu dengan kita. Makanya kita kesehatan kita boleh berkati, tapi karena tidak akan karakter Tuhan, bahwa apapun kondisi kita, engkau terjauh sekalipun, engkau jauh dari Tuhan, engkau pernah tinggalkan orang, pernah secara baku, pernah secara kakak, pernah pekerjaan begitu aja. Tuhan selalu menyertai karena dia dengan kasih. Baik, tepuk tangan untuk Yesus. Ketika kita lakukan glorious balik. Haleluya, Tuhan. Pengharapan dia lahir dari kondisi luar, tapi diingatkan akan kesediaan Tuhan kita selalu. Tuhan telah menolong kita di waktu-waktu bertiga. Setiap hari kita sudah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kemarin, waktu kemarin, bulan kemarin, minggu lalu, kemarin, susah menyatakan kita. Kita masih saling mati di depan kita. Apapun kondisi yang bisa susah, sedih, tertawa, tetap Tuhan saat menyatakan kita. Ingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak malam tiap hari tulis kebaikan yang pernah Tuhan. Mengingatkan yang cara Tuhan menolong kau. Bisa kau susah, 10 tahun, 5 tahun, tahun, bulan lalu, minggu lalu, itu kasih Tuhan tidak pernah habis. Setiap hari baru setiap hari. Amin. Haleluya. Yesaya 43:19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat setiap hari. Tuhan selalu memberikan rencana yang baik dalam kehidupan kita. Atau kita setia melakukan saudara-saudara firman Tuhan. Kita harus jelaskan dengan sisi kerajaan surga. Jangan kita salahkan pikiran kita dengan sisi kerajaan ini. Dunia ini dolar aku, dunia aku, bakal aku, ekonomi aku, bakal aku. Beberapa kali mana kita bisa, kita sukses. Tapi sisi kerajaan surga, setiap apapun tetap kokoh. Apapun kondisi dan terjadi ini tetap kokoh karena apa? Kita sebagai Tuhan di atas sisi kerajaan surga yang mempunyai perbagian kasih yang terus yang terkenal apapun kondisimu, jika engkau taat dan setia dan lakukan karena Tuhan, kau pasti akan mencintai sukacita dan kasih. Kalau mau yang terjadi lebih banyak kita jika kita selalu sisi kerajaan surga. Tuhan yang memimpin hidupmu sampai hari ini adalah Tuhan yang sama yang sudah ada di kasih harimu dan sangat seterusnya. Dan waktu manusia silakan terima dia mengatakan dan langkah yang dari tangan engkau mengurung. Tuhan sudah jemaah menunggu. Tuhan yang hari kita Tuhan mengatakan tidak berselalu bahwa pertolongan Tuhan bisa engkau bersama. Jangan kau rasa Tuhan hebat, kau masih memiliki deposito, masih memiliki uang dan masih memiliki harta. Tapi Tuhan tahu tentang hal. Tanpa kau berserah pada Tuhan, kau akan sukses kecil berserah pada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kau di saat yang tepat sesuai waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Mari kita berkata Tuhan, engkau sudah ada esok hari. Kami berdiri untuk melangkah dengan pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah dekat kita. Kita percaya untuk memilih untuk
mati dengan pengharapan bahwa Tuhan itu kasihnya Tuhan tidak habis. Selalu hebat. Yakinlah itu dalam orang akan 32 ini itu dikatakan biar dia air masuk di masalah dan sudah kasih setia Tuhan. Tapi misalnya atas saya depan selalu bahagia bagi besar setia Tuhan. Tuhan itu setia terus bawa kita. Karena kita manusia mubah bahwa Tuhan mengenal kita di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kita lulus 10. Kita hanya ingatkan kalau proses seperti itu. Pada saat kalian semua keinginan Tuhan terpenuhi, kita lupa Tuhan bisa hancur kalau kita ingat Tuhan. Manusia bisa secara bertolak ini dua. Tuhan itu pertama sadar sendiri dan sadar dari peristiwa kejadian. Hanya itu yang bisa membuat manusia sadar. Satu peristiwa atau sadar sendiri. Tapi yang lain sadar sendiri atau satu peristiwa yang menggoncang ekonomi, menggoncang keluarga, menggoncang pendapatan, menggoncang kehidupan orang tua berbagi dengan Tuhan. Nilai itu yang mana? Tapi kita pilih bahwa kita harus setia pada Tuhan. Bisa susah sekali tetap tangis serius. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Guys, setiap Tuhan lebih besar dari masalah terbesar. Contoh, harus dan silah salah berjalan. Dipukul, dibelenggu. Maksudnya berjalan paling awal. Tapi kenapa harus dan silah apa? Fokus Tuhan. Yang bawa itu bencana terbuka. Bukan karena dia siapa ini. Tapi karena mereka tahu kasih Tuhan tidak tertarik oleh ini bencana pada Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan berhati sesuatu pada Tuhan. Seperti kalau sudah berbeda sesuatu pada lagi semua orang lumpuh, berdarah, sakit kusta, lumpuh, tuli, semua percaya pada Yesus. Kalau sudah Yesus pada Yesus, nama di atas nama yang sanggup memberikan keadaan yang memberikan keadaan ekonomi, memberikan keadaan keuangan, semua Tuhan bisa lakukan. Seperti firman Tuhan katakan, ada kayak mustahil bagiku dalam hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah memang percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Dan guys, ujian Paulus dan Silas belum menjadi ini membuktikan bahwa harapan tidak bergantung pada kondisi. Kondisi apapun kalau dikecewakan, difitnah, dicaci maki, usaha bangun, kalau kecil, tetap Tuhan yang saya ini. Pengharapan terus kita berharap pada Tuhan. Tuhan pasti tahu. Walaupun tulisannya itu tentang ini, Tuhan pasti tahu saya. Karena kalimat saya dari Allah, aku yakin Tuhan sedang. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa. Dan kita pasti mengatakan, terserah apa yang kepada waktu maka aku akan membutuhkan kau, dan kau akan memuliakan aku. Salah sama Tuhan. Jadi itu ada dari Tuhan, itu dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Aku yakin. Jadi Tuhan tidak pernah meleset, dia apa waktu, otak. Haleluya, puji Tuhan. Guys, dalam waktu 30 ayat sore hari ada talisan, pagi hari sorak-sorai, dan ada pagi setelah malam terpanjang. Jadilah setiap masalah pergumulan pasti ada waktunya untuk selesai. Tidak ada akan berkepanjangan, kosong. Ada waktunya malu, ada waktunya siang, ada waktunya menangis, ada waktunya bersuka-cita. Percaya semua selalu akan ada waktunya, akan selesai. Makanya bergantung terus pada Yesus. Sudah ada masalah yang tidak akan bisa diselesaikan oleh tangan Yesus. Terutama untuk Yesus. Haleluya. Dalam Al-Quran 21 ayat 5, dalam Al-Quran 21 ayat 5, itu anggota satu balik. Semua Tuhan dalam spesialis membuat setiap hari. Baik dalam hal keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, pikiranmu dipulihkan, jika kau menjadi cita yang baru, nanti kau memiliki hati yang baru, memiliki orang yang baru, orang yang baru. Dalam Yesus tidak ada lagi pasal yang hanya sepakat bersama Yesus. Amin. Berkata Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang baru siapa hati, tidak ada kondisi kemarin yang dapat membatasi kasih Tuhan hari ini. Amin.
kasih Tuhan yang baru setiap pagi, berarti ada kondisi kemarin yang dapat membatasi kasih Tuhan hari setiap hari. Tuhan menyertai kita, menolong kita, memberkati kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, baik di hari ini, kalau hari ini melakukan hal-hal yang baru, hal yang baru dengan pengharapan yang yakin bahwa Tuhan terus jalan hidup. Mulai pagi dengan apa, dengan cara apa? Sebelum buka HP, buka dengan doa, baca firman, sosial penyembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesehatan baru pagi ini. Ini menetapkan suatu apa? Suatu dari seluruh hari ini Tuhan menyertai kita. Kalau baik katakan hari ini hari bisa aku awali dan jalani dan akhiri sepanjang hari ini bersama Kau Tuhan Yesus. Katakan sendiri. Kita suatu berkat tiap hari. Dari hari kemarin, apa yang Tuhan telah berikan pada saya atau ini kemarin, bulan kemarin. Dan siapa yang dalam Mazmur 109 mengatakan siapa yang bijaksana akan memperhatikan hal-hal itu. Jadi lagi mata untuk melihat kebaikan Tuhan. Maka di hari yang berat sekali Tuhan tidak kebaikan Tuhan karena kau luas antara luka. Tulis suatu wakilanmu di kertas. Wakil meletak hari kesulitan masa depan. Meletakkan kertas itu kau doakan. Katakan Tuhan, aku serahkan masalah-masalahku di kepada tangan Tuhan. Kau yang doakan. Katakan setiap hari tulis jurnal masalah-masalah seperti yang kita bagi masa depan. Tulis dan doakan. Pasti Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Cari tanda kasih Tuhan sepanjang hari. Yesaya 43:19. Tidakkah kamu mengetahuinya? Tuhan itu membuat jalan baru. Kita perlu aktif mencarinya sepanjang hari. Amin. Percayalah, Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat engkau dari lembah lumpur dosa, dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari masalah rumah tanggamu, dari ekonomimu. Tuhan sanggup pulihkan. Sebelum tidur, perkatakan, sebutkan 3 hal spesifik yang Tuhan lakukan untuk engkau hari ini. Ini memperbaiki pikiran kita dan memperkuat iman kita untuk apa? Untuk hari berikutnya. Wah, Tuhan telah menolong saya hari ini. Saya dapat berkat. Saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa melihat anak-anak saya, masih melihat pasangan hidup saya, masih bisa melihat orang tua saya. Ini hal yang spesifik yang kita harus syukuri. Kadang-kadang kekristenan hanya menganggap berkat Tuhan itu harus dengan uang, materi. Baru itu berkat. Kalau nafas, kesehatan itu kita lupakan kadang-kadang. Hal yang kecil padahal itu adalah bukti mujizat Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah, esok hari masih ada harapan. Tuhan sudah berada di sana lebih dulu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kasih setiamu tak berkesudahan setiap hari, tak habis-habis rahmat-Mu, dan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Jelas kami mengaminkan janji-Mu bahwa Engkau penolong kami, bahwa Engkau sudah lebih dulu berada di masa depan kami, supaya akan menolong kami, memberkati kami, memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, apapun jenis penyakitmu, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkan engkau seketika ini juga. Imanmu yang menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, sembuhlah, sembuh. Apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama atas segala nama, nyatakan engkau sembuh. Yesus bertanya, mau kau sembuh? Katakan pada Yesus malam hari ini, mau Tuhan Yesus Kristus. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan, percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, Tuhan Yesus, aku mau engkau sembuhkan aku, engkau pulihkan aku. Apapun masalahmu, jelaskan spesifik pada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus berkati segala pekerjaan, usahamu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.
Tuhan akan berkati engkau, menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa pada besok Connected in Jesus. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Apapun keadaannya, mari kita memperkatakan perkataan iman, bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita katakan,